Oke, kita masih di materi pencacahan ya, penting kita ngomongin tentang permutasi dan kombinasi sekarang ya. Jadi yang pertama permutasi adalah yang perhatikan urutan, artinya A di urutan pertama dan di urutan kedua tidak sama dengan B di urutan pertama A urutan kedua gitu ya. Jadi itu berarti dia dihitung dua kejadian yang berbeda gitu. Ya, contohnya di kehidupan nyata misalnya dari kelas ini ingin membentuk satu ketua kelas sama satu orang wakil gitu ya. Sehingga A sebagai ketua, B sebagai wakil tentu tidak sama dengan B sebagai ketua dan A sebagai wakilnya gitu kan ya. Kemudian kita ngomongin kombinasi. Kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Maksudnya apa? A di urutan pertama, B urutan kedua itu akan sama aja dengan B di urutan pertama, A di urutan kedua. Contohnya misalnya kalau kelas ini ingin menyumbang gitu ya satu pasang pemain badminton A dan B, tentunya B dan sama dengan B dan A yang terpilih gitu ya, sama-sama pasangan itu terdiri dari si A dan si B gitu kan ya kira-kira. Nah, itu secara pengertiannya. Kalau misalnya dari perumusannya, sebuah permutasi itu rumus bakunya PNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial gitu ya. Nah, faktorial ini artinya perkalian N buah bilangan asli pertama. Kita misalkan 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi perkalian 5 buah bilangan asli pertama gitu ya. Ya, perjanjiannya 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial juga sama dengan 1 gitu ya. Nah, untuk kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dibagi juga dengan N min R faktorial gitu kan ya. Jadi ada tambahan R min R faktorial di sana di pembaginya sehingga kita bisa katakan untuk N dan R yang sama nilai kombinasi akan lebih kecil daripada permutasi gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah kata kunci di dalam soal gitu. Soal-soal permutasi bisa kata kuncinya pengurutan objek, ya pengurutan atau pengambilan secara terurut dan lain sebagainya. Ada kata urutannya. Kemudian di dalam kombinasi biasanya pengambilan objek gitu ya, pengambilan sekaligus dan lain sebagainya. Jadi tetap kita sangat penting untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan dapat didekati dengan konsep permutasi atau kombinasi atau mungkin gabungannya gitu ya. Jadi kita harus ingat secara permutasi berarti memerlukan urutan atau mementingkan urutan, kalau kombinasi tidak gitu ya. Kita lihat beberapa contoh misalnya ini ya. Yang pertama ada 6 orang dibariskan gitu ya. Jadi kita lihat ada berapa cara membariskan 6 orang ini. Misalnya 6 orang ini adalah si A, B, C, D, E, F gitu misalnya gitu ya. Nah, kita harus berpikir untuk membariskan A, B, C, D, E, F gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan prinsip pengisian tempat kosong, kita bisa aja dengan memberi 6 tempat, 6 pilihan di dalam tempat pertama, kemudian setelah dipilih satu berarti selanjutnya ada 5 pilihan, 4 pilihan, 3 pilihan, 2 pilihan, 1 pilihan, atau sama dengan 6 faktorial gitu ya. Nah, kalau menggunakan rumus gimana? Nah, ini berarti kan kita lihat dulu apakah dia permutasi kombinasi. Sekarang A, B, C, D, E, F apakah sama dengan A, C, B, D, E, F misalnya gitu ya. Tadi kita ulang, ternyata tidak sama gitu ya. Sehingga ini masalah permutasi. Permutasi dari 6 orang dibariskan 6 orang sehingga 6 faktorial dibagi dengan 6 min 6 faktorial atau 6 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 6 faktorial ya. Jadi sama jadinya ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Cara pemilihan gitu 3 anggota dari 10 anggota. Ya, di sini kata kuncinya pemilihan di dalam soal ini. Sehingga ini kita bisa anggap sebagai sebuah soal kombinasi. Kita coba cek nih, ABC sama BCA
sama nggak kalau memilih gitu ya? Ternyata sama gitu. Ada dia menjadi soal kombinasi dari 10 orang kita ngambil 3 orang sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 7 faktorial gitu ya, 10 min 3 faktorial. Oke. Jadi kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi 10 faktorialnya kita ini dulu jabarkan dulu. Nah, tapi 7 faktorial diamin aja karena nantinya 7 faktorial ini akan dicoret dengan 7 faktorial yang di bawah gitu ya. Jadi di sini 3 faktorialnya saya tulis 321 gitu ya. Kemudian dikali 7 faktorial kita bisa coret. Nah, kita dengan gampang bisa menghitungnya menjadi ini mungkin coret menjadi 5, ini 9 jadi 3 gitu kan. Nah, jadinya 40 kali 3 120. Nah, kira-kira cara cepatnya untuk menghitung gitu ya. Nah, kita lihat contoh nomor 3. Ada 5 orang duduk di mobil. Ada berapa cara? 5 orang duduk di mobil. Kalau kita mikir mobilnya adalah mobil dengan 7 seat ya, 7 tempat duduk gitu ya. Jadi ada sopir, ada samping sopir ada 1, kemudian baris kursi pertama, baris kursi depan itu ada 3 orang, baris kursi belakang ada 3 orang gitu ya. Sehingga di sini tempat duduknya kan ada 7 gitu ya. Sedangkan yang akan duduk adalah 5 orang gitu. Sehingga di sini adalah soal gabungan ya. Gabungan itu artinya kita perlu memikirkan tahap demi tahap. Tahap pertama itu kita harus mencari dulu dari 7 kursi ini gitu ya, yang mana yang akan dipakai atau dipilih gitu untuk diduduki. Tentunya supir tetap harus dipilih sehingga dari 7 ini kita hanya memilih 6 gitu ya. 6 aja yang bisa kita pilih gitu, yang supir udah pasti terpilih gitu. Ya, karena itu berarti kalau 6 yang duduk juga akan ada 4 orang karena 1 orang udah pasti di sopir. Ya, karena kan nggak mungkin kalau dia nggak duduk di sopir 1 gitu ya. Sehingga di sini yang tahap pertama adalah memilih tempat duduk atau posisi dari 6 gitu ya. 6 kursi, 6, saya 7 ya. Dari 7 ya, 7 kursi gitu ya. Sedangkan yang akan duduk adalah 4 gitu kan ya. Yang akan duduk adalah 4. Nah, itu masalah kombinasi apa permutasi gitu ya. Kan itu menjadi konsen kita pertama. Apakah dia permutasi atau kombinasi? Kalau memilih tempat duduk ini, gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau tempat duduknya saya kasih nomor gitu ya, 1 sampai 7. Kemudian orang yang duduk, nah kita pilih posisi 1, 2, 3, 4 sama 4, 3, 2, 1 sama enggak gitu. Oh, ternyata sama gitu ya. Ternyata ini adalah masalah kombinasi dari 7 diambil 4. Ya, nah sekarang kan 4 tempat duduk sudah terpilih nih. Ketika 4 tempat duduk sudah terpilih, kita akan mendudukkan 4 orang gitu ya. 4 orang, si A, B, C, D. Nah, ini sama enggak dengan B, C, D, A atau yang lain gitu ya? Ternyata tidak sama. Oke, berarti ini adalah masalah permutasi. Permutasi apa? Dari 4 diambil 4, gitu ya. Nah, apakah sudah selesai jawaban kita? Ternyata tidak. Kan ada 5 orang nih, kita baru memikirkan 4 orang. Yang 1 orang kita anggap supir. Nah, supir ini juga sebenarnya kan bisa salah satu dari 5 orang itu. Ya, jadi untuk memilih supir bisa si A jadi supir, bisa si B jadi supir, atau si C atau si D, atau juga si E. Sehingga kita harus kalikan lagi dengan 5. Oke, nah ini saya bilang ini soalnya gabungan gitu ya. Jadi kita harus memikirkan tahap demi tahapannya. Oke, sehingga ini jawabannya ya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Cara mengambil 5 angka untuk membentuk bilangan urut naik. Nah, bilangan urut naik yang kita minta adalah bilangan urut naik. Jadi kalau contohnya bilangan urut naik adalah, jadi kita samakan persepsi dulu ya.
Jadi bilangan urut naik itu yang seperti apa kan gitu kan. Nah, misalnya 1, 2, 2, 3, 4. Apakah ini bilangan urut naik gitu ya atau tidak gitu ya. Ternyata tidak karena 2, 2 ini tidak naik dia gitu kan. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3, 7, 9 gitu ya. Nah, ini urut naik nih. Karena setiap bilangan itu lebih besar dari bilangan di sebelahnya gitu ya. Dia terurut naik. Nah, kalau seperti itu, anggap saya mengambil 5 angka yang berbeda seperti 37, 942 gitu. Memang terlihat dia bukan bilangan urut naik, tapi ketika saya mengambil 5 bilangan ini, saya bisa membentuk 5 angka ini gitu ya, menjadi sebuah bilangan yang terurut naik pastinya ya. Misalnya jadi 2 gitu kan, 3, 4, 9, 7, 9. Nah, ini kan pasti menjadi bilangan urut naik. Artinya apa? Ketika saya mengambil sembarang 5 angka berbeda, pasti saya mendapatkan sebuah bilangan urut naik. Ya. Sehingga kalau kita bicara angka, angka itu ada 10. Sehingga kita kombinasi 9, ini ada masalah kombinasi kan, kombinasi 9 ngambil 5. Kenapa 9? Gitu kan ya. Karena di dalam bilangan nggak mungkin 0 ada di depan. Karena ini bilangan urut naik, kalau 0 muncul sebagai pilihan pasti dia harus di depan karena dia paling kecil. Ya, beda dengan misalnya bilangan urut turun. Kalau urut turun masih memungkinkan. Gitu sih. Untuk jawaban yang soal ini. Jadi tetap kita harus pikirkan kasusnya seperti apa, dia masuk permutasi, kombinasi, atau harus digabung tahap pertahapan dari penjawaban soalnya gitu ya. Oke, soal terakhir, ada berapa banyak salaman jabat tangan gitu ya. Jabat tangan yang terjadi dari 10 orang. Ya, ada berapa banyak jabat tangan terjadi? Nah, kita tahu untuk jabat tangan kita membutuhkan 2 orang. Nggak mungkin 1 orang berjabat tangan sendiri. Atau mungkin bertiga. Kalau bertiga, pipa namanya gitu ya. Jadi kalau jabat tangan harus 2 orang. Nah, ketika 2 orang ini jabat tangan, berarti kalau kita lihat kalau dia si A sama si B, gitu ya, apakah dia sama aja artinya ketika yang berjabat tangan ini si B dengan si A, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sana ternyata sama, sehingga dia adalah masalah kombinasi. Kombinasi 10 diambil 2, gitu ya. Oke, jadi itu untuk permutasi dan kombinasi di awal. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa hal khusus gitu ya di dalam permutasi kombinasi. Yang pertama, permutasi dengan objek yang identik gitu. Jadi ada objek-objek yang identik. Kita lihat contohnya misalnya mengurutkan huruf-huruf yang ada di kata matematika. Kita lihat ada ada 3A ya. Tentunya kita nggak bisa membedakan nih A pertama, A kedua, A ketiga gitu kan. Ini identik. Sehingga yang seperti ini kita pakai rumus. Nah, ini ya. Jadi n faktorial dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada juga permutasi dengan lingkaran gitu kan. Nah, ini juga sama nih. Jadi kalau kita lihat A di sini, C-nya sebelah kanannya, B-nya sebelah kirinya. Kalau kita lihat di sini, A, C sebelah kanannya, B sebelah kirinya. Sehingga ini sama nih gitu kan ya. Sehingga untuk melakukan ini kita melakukan N-1 atau misalnya satu objek menjadi patokannya gitu kan.